Karena apa? Rambut, jangankan rambut, satu helai pun dipotong nggak cerdas, Mas. Nggak bisa. Dari karismatik seorang Prabu Brawijaya. Ketika Sunan Kalijaga hendak menghampiri, hendak sungkem, hendak sowan, ternyata sang Prabu Brawijaya yang sudah sakit-sakitan tidak ada di ruang Argadalem. Padahal tadi banyak yang tahu kalau sang Prabu Brawijaya masuk di Argadalem. Oleh tempat itu diyakini oleh pengikut Prabu Brawijaya dan bahkan Sunan Kalijaga pirsa kalau sang Prabu Brawijaya muksa di Argadalem. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah keramatnya Gunung Lawu. Langsung saja kita tanyakan ke Bopo Sutrisno tentang kisah tersebut. Nah, Bopo Sutrisno, ini saya dan teman-teman ingin tahu Bopo tentang kisah Gunung Lawu yang keramatnya Gunung Lawu itu Bopo. Tolong Bapak ceritakan agar saya dan teman-teman jadi tahu Bapak tentang kisah tersebut. Ya, Mas Ari Bayu, keramatnya Gunung Lawu itu memang benar, Mas. Karena apa? Gunung Lawu menyimpan beberapa kisah, kisah yang mana sangat diyakini masyarakat tanah Jawa pada umumnya. Karena apa? Di Gunung Lawu lah tempat sang Prabu Brawijaya muksa, sang Prabu Brawijaya diparas, bahkan sang Prabu Brawijaya kelima terakhir singgah di Gunung Lawu. Muksa itu apa Bapak? Mungkin banyak dari pemirsa yang belum tahu, tolong Bapak jelaskan Bapak. Mas Ari Bayu tanya tentang muksa ya? Iya, muksa. Nah, kuranglah adil kalau pertanyaan ini saya jawab langsung saya jawab muksonya ya. Tentu akan saya jawab dari awalnya ya. Ya. Gini Mas Ari Bayu, nanti dalam cerita saya secara otomatis akan terjawab pertanyaan Mas Ari Bayu tentang muksa tadi ya. Dulu Mas, di era Prabu Brawijaya kelima. Karena apa? Brawijaya kelima adalah runtuhnya Majapahit bersamaan awal berdirinya Kesultanan Demak. Nah, tentu erat kaitannya karena Sultan Demak yang pertama adalah anak Prabu Brawijaya yang dari istri sebelum Dwarawati, ya. Awalnya gini Mas, ketika Majapahit diserang oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Gerindrawardana, gitu, katakanlah anak Brawijaya yang tidak menyetujui Majapahit atau ingin balelo, bahkan sampai terjadilah perang saat itu, termasuk Demak yang ingin mendirikan agama sendiri, ya toh? Ya. Karena sebagian rakyat ingin mencari pemimpin yang bernuansa Islam. Karena apa? Masyarakat pada saat itu menghendaki seorang khalifah atau pemimpin yang seperti Sultan Patah yang saat itu direngkuh oleh para wali. Nah, ketika Brawijaya tinggal di Gunung Lawu, ya toh, kan itu dalam pengejarannya
pengejaran prajurit yang dipimpin oleh Bupati dari Cepu mengejar posisi Sang Prabu Brawijaya. Padahal mengejar itu bukan memusuhi. Nah, gimana Pak itu? Sebetulnya mengejar itu kalau bisa dirembuk api-apian. Karena apa? Prajurit-prajurit dari Demak yang dipimpin oleh Bupati Cepu tadi kan sudah mendapat perintah dari Sultan Patah. Karena bagaimanapun Brawijaya adalah orang tua dari Sultan Patah. Namun dari sisi penerimaan, prajurit-prajurit yang setia pada Prabu Brawijaya merasa ini musuh. Sesekali bertempur lari. Lah, di saat di Gunung Lawu itu, Mas, ya toh, Sang Prabu Brawijaya sudah perso tahu kalau niat seorang putranya Raden Kasan atau Sultan Patah di Demak mungkin berencana mengislamkan Majapahit menurut Sang Prabu Brawijaya. Namun kegigihan seorang Prabu Brawijaya yang masih memeluk agama Hindu dan dibuktikan di Gunung Lawu itu ada namanya Candi Suku yang berada di Desa Suku. Karena apa? Di situ ada Prabu Brawijaya. Membuatlah Candi Suku tadi. Lalu jalan lagi, lari lagi, karena merasa kondisi kurang aman dalam pengejaran prajurit dari Cepu tadi, membuat candi lagi, namanya Candi Cetho, yang berada di Desa Cetho, juga lereng Gunung Lawu. Lah, ketika di Gunung Lawu, Mas, ya toh, di situ ada namanya sendang atau tempat pemandian yang dipakai oleh Sang Prabu Brawijaya. Orang sekarang menyebut dengan sendang derajat. Bahkan sampai sekarang diyakini sendang derajat itu kalau digunakan orang untuk memandikan seseorang yang berpenyakit, baik kulit maupun sakit apapun, bisa sembuh. Karena apa? Sendang tersebut dulunya sering dipakai siram Sang Prabu Brawijaya. Lah, ada lagi namanya sendang panguripan. Nah, sendang panguripan itu dulu kalau Sang Prabu Brawijaya ingin mengheningkan semadi atau mengheningkan ciptaan, mandi dulu di sendang panguripan tadi. Mungkin orang dulu erat kaitannya dengan berdoa dikasih umur yang panjang. Untuk contoh, saya ingin umur panjang, saya berdoa mandilah dulu di sendang itu. Oleh masyarakat setempat, sendang itu diberi nama sendang panguripan. Lalu ada lagi, Mas, tempat semedi khusus yang digunakan oleh Sang Prabu Brawijaya itu bernama Jolotundo. Ketika Sang Prabu Brawijaya mendapat wangsit dari Yang Maha Kuasa, selalu Sang Prabu Brawijaya di tempat itu. Sampai sekarang nama masih lekat, yaitu Jolotundo. Nah, di saat Prabu Brawijaya berada di Gunung Lawu ini, Mas, kenapa? Lah, tentu seorang Raden Patah atau Sultan Patah yang ada di Demak, kasihan, bagaimanapun adalah orang tua saya yang telah memberikan alas Gelagahwangi yang sekarang menjadi Kesultanan Demak. Memang diakui dan jelas tidak rahasia lagi pemberian Prabu Brawijaya. Nah, untuk mengurangi perseteruan, karena apa? Versi rakyat dengan versi Sultan kan lain, Mas. Kalau versi rakyat, Demak bermusuhan dengan Prabu Brawijaya, prajurit Demak bermusuhan dengan prajurit Majapahit. Itu versi orang kecil. Tapi versi ukuran para wali tidak seperti itu. Bagaimanapun perkembangan agama Islam pada saat itu, Brawijaya memberikan lilah. Lilah itu membolehkan rakyatnya menganut agama Islam. Tidak harus seperti agama yang Sang Prabu Brawijaya anut, agama Hindu saat itu. Karena apa? Larinya beliau Sang Prabu Brawijaya ke Gunung Lawu kan tidak sendirian, Mas, dengan putra-putra wayah atau anak cucu mungkin ya. Dalam ini putra wayah, saya sebut nama putra wayah ya. Lah, atas kelihayan Kanjeng Sunan Kalijaga dan memberikan saran atau masukan pada Sultan Patah agar Sunan Kalijaga minta dengan sukarela untuk pergi ke Gunung Lawu. Untuk apa, Pak? Tentunya Mas Ari Bayu ingin tahu, apa kok nganti Kanjeng Sunan Kalijaga minta dengan sendirinya, apalagi minta dawuh istilahnya, perintah lah ya. Kalau dihitung tidak mungkin Sultan Patah memerintah, tidak mungkin, tapi kan atas permintaan Sunan Kalijaga. Lah, rahasia apa ini?
Apa nih dari Sunan Kalijaga? Tentu Mas Ari Bayu ingin tahu. Dan teman-teman yang ada di studio dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang hadir ingin tahu juga. Tapi penasaran? Sebelum Bapak lanjutkan, silakan Bapak diminum. Oh iya Mas Ari Bayu. Ya. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, itu kenapa Bapak Sunan Kalijaga? Nah, gini Mas. Setelah ada kesepakatan menurut para dewan ulama di Demak saat itu memang tidak ada yang pas diperintah ke Gunung Lawu menemui Prabu Brawijaya kecuali Sunan Kalijaga. Kalau dihitung keluarga masih cucu. Karena apa? Sunan Kalijaga bernama asli Raden Sahid, putra Adipati Wilotekto dari Tuban, juga menantu Prabu Brawijaya. Masih keluarga juga gitu loh Mas. Akhirnya setelah Kanjeng Sunan Kali tindak di Gunung Lawu bertemu dengan Eyang Prabu Brawijaya, tetap sungkem ngabekti, tunduk setunduk-tunduknya, tapi dalam kapasitas tunduk ngajeni antara pepunden dan cucu gitu loh Mas. Setelah ketemu sang Brawijaya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, dalam panggilan Brawijaya kepada Sunan Kali kan ngger putu Sahid. Ya, ngger putu Sahid matur nuwun. Ngger putu Sahid nemui saya di Gunung Lawu. Begini Eyang, saya sangat sayang pada Eyang Prabu. Mbok yo Eyang disuyus wo Eyang yang sudah sepuh. Ya mbok yo monggolah kondur dateng Demak. Demak adalah milik Paduka juga. Demak bukan milik Sunan Patah. Demak bukan milik rakyat Demak, tapi milik Eyang Prabu Brawijaya. Telihenya ini loh Mas. Dalam sesi menghibur hati seorang Eyang Prabu Brawijaya. Ngger Sahid Mas Putu yang saya sayangi, matur nuwun, saya lebih senang di Gunung Lawu. Lah tanpa tanya seorang Sunan Kalijaga tahu loh, kok ada candi, loh kok ada candi di Ceto, ada candi di mana di desa suku ada candi. Tidak usah tanya, Sunan Kalijaga tahu kalau begitu yang Prabu Brawijaya masih berkeyakinan bukan Islam yang saya anut. Maksudnya tidak menyebut agama lain ya. Seorang Kalijaga meyakini dengan adanya candi-candi itu, keyakinan Sunan Kalijaga adalah yang Prabu Brawijaya belum merasuk agama yang saya rasuk menurut Sunan Kalijaga. Akhirnya Mas, Sunan Kalijaga pinter sekali Mas dengan caranya. Gimana caranya? Yang kan sudah sepuh, mosok sepuh rambutnya panjang. Bagaimana kalau di usia yang sepuh mau enggak yang saya paras? Tahu paras? Dipotong itu. Dirapikan rambutnya gitu Mas. Lah, wah, biar gini aja toh. Nang sama cucunya kok ya. Udah tua mau ngapain lu? Jangan gitu toh Eyang. Sudah sepuh itu malah yang rapi. Saya ingin yang Prabu senyumlah jika lu nanti seandainya yang sowan sama yang pencipta untuk menyenangkan hati seorang Brawijaya, tidak menyebut, bahkan tidak menyebut Mas nama Tuhannya seorang Kalijaga. Karena apa? Ngisori, istilah ngisori itu meatine gitu loh Mas. Lah, wah, kalau memang perlu yo nak butuh yo monggo. Saat itu mana mungkin berani megang kepala seorang Prabu Brawijaya kalau tidak keluarga. Atas dasar itulah, untuk dirias itulah, untuk diparas itulah, akhirnya yang Prabu Brawijaya sambil dipijit lah oleh Sunan Kalijaga memberikan wejangan atau pencerahan. Kalau agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Memang agama semuanya baik, tapi ada jelasnya ya, baik menurut keyakinan masing-masing. Wong yang sudah punya agama, saya tidak akan memaksa kok ya. Tapi misalnya loh yang ini kan yang saya tuh sampean. Jangan sampai di dunia ini kita kumpul, tapi di alam akhir, di saat pengadilan Tuhan nanti yang tidak kumpul sama para putra wayah. Nah itu saking pinter Kalijaga Mas. Akhirnya dipotong rambutnya. Loh maaf yang, wah yang tidak ikhlas. Karena apa? Rambut, jangankan rambut, satu helai pun dipotong nggak cerdas Mas. Nggak bisa. Dari karismatik seorang Prabu Brawijaya. Lah
seorang Sunan Kalijaga tahu kenapa kok tidak bisa diparas. Karena yang Prabu Brawijaya selama masih sugeng memakai kotang gondel Antakusuma. Barang siapa yang memakai, megang saja, tidak ada benda tajam di dunia ini yang mampu melukai si pemakai kotang Antakusuma tadi. Yang coba yang sekarang yang saya kan tutu sampean sendiri, tolonglah dilepas sebentar kotang Antakusuma itu. Gitu. Itu mau apa? Wah jangan, gitu loh. Katanya yang mau diparas. Kalau gitu yang tidak ikhlas, tidak percaya sama tutu sendiri. Akhirnya ya yang saya kasih doa saja kalau tidak mau melepas. Apa doanya? Sudahlah yang ikuti saja. Ikuti ya yang. Dan itu disaksikan oleh abdi seorang Brawijaya. Nah, itu disaksikan oleh abdi Prabu Brawijaya yang bernama Sabda Palon tadi dan Naya Ginggo. Tapi dalam urusan keluarga lebih dekat karena eyang sama cucunya kok. Lah, dikasihlah ketika abdinya tadi menjauh, tidak kumpul satu tempat, diberi doa oleh Sunan Kalijaga dengan lafaz syahadat tauhid dan syahadat rasul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang ditirukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilepaslah kotang Antakusuma tadi dan diriaslah rambutnya, ya toh? Dan akhirnya rapilah dan dipakai lagi. Lah setelah itu Kanjeng Sunan Kali masih belum matur kalau tujuan syahadat tadi adalah bukti keislaman Prabu Brawijaya. Namun abdi dari Prabu Brawijaya tahu kalau Sunan Kalijaga telah mengislamkan seorang Prabu Brawijaya. Tetap jadi rahasia, enggak tahu. Nah, Mas, karena apa? Di mata Prabu Brawijaya tetap orang Hindu. Akhirnya setelah mengetahui ini, nyingkirlah seorang Sabda Palon Naya Ginggo, ya, dan yang Prabu Brawijaya menghendaki di tempat Argadalem semedi, dan ternyata ketika Sunan Kalijaga hendak menghampiri, hendak sungkem, hendak sowan, ternyata sang Prabu Brawijaya yang sudah sakit-sakitan tidak ada di ruang Argadalem. Padahal tadi banyak yang tahu kalau sang Prabu Brawijaya masuk di Argadalem. Oleh tempat itu diyakini oleh pengikut Prabu Brawijaya dan bahkan Sunan Kalijaga pirsa kalau sang Prabu Brawijaya muksa di Argadalem. Tempat itulah sampai sekarang diyakini tempat itu tempat yang sakral, wingit. Lah, oleh Kanjeng Sunan Kali, karena beliau yang telah membacakan syahadat tauhid dan syahadat rasul tadi, versi seorang Sunan Kalijaga meyakini kalau yang Prabu Brawijaya sudah ikut merasuk agama yang saya ajarkan dengan cara saya. Tempat mokso tadi tetap dianggap sarean sang Prabu Brawijaya. Oleh Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya diberi nama Sunan Lawu. Mungkin ini sudah berkembang di rakyat Pulau Jawa tentang kisah Prabu Brawijaya paras, Brawijaya mokso yang mendapat gelar Sunan Lawu. Demikian tadi Mas Ari Bayu, kisah tentang Prabu Brawijaya kelima yang terakhir berada di Gunung Lawu. Kurang lebihnya kesalahan versi, kisah yang menyimpang yang saya sampaikan, saya bersifat menyampaikan sebatas kemampuan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, penyebutan tempat, nama saya pribadi mengakui itu murni dari kesalahan saya dan mohon maaf atas kekhilafan saya. Kalaupun ada versi yang lain tentang kisah ini, anggaplah bukan awal perpecahan, namun jadikanlah sama-sama nguri-nguri sejarah bangsa sendiri. Saya yakin orang lain yang punya versi tentang kisah ini belum tentu salah, dan yakin saja
Anda yakin saja saya belum tentu benar, dan saya minta maaf sekali lagi, minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian tadi pemirsa cerita Prabu Brawijaya yang konon katanya mukso di Gunung Lawu. Nah, terima kasih Opa atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa. Pemirsa, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.